Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kaprodi Pendidikan Matematika kepada Ibu Erna Puji Astutik SSI MPD MSJ, disilahkan. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andes Kuncorofu, PhD, yang sudah berkenan menyisihkan waktunya di antara kesibukannya yang padat. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen program studi pendidikan matematika. Yang terhormat Ibu Dekan, Bu Dia Karunia Binawati MSI. Ada juga Ibu Wakil Dekan 1, Bu Artanti, dan Ibu Wakil Dekan 1 Pak Arif Yahya, Wakil Dekan 2-nya Bu Artanti. Yang terhormat Bu Ngadiani selaku gugus penjaminan mutu fakultas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul meskipun secara virtual ya dalam kegiatan workshop penyusunan perangkat pembelajaran berbasis team-based project dan case method. Kegiatan workshop kali ini merupakan rangkaian dari kegiatan program bantuan COE, nah, di mana program studi matematika menjadi salah satu program studi yang lolos dari program bantuan COE ini. Selain itu, COE ini merupakan lanjutan dari kegiatan implementasi kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya saya pernah mengikuti workshop KPT-UBE ya yang diselenggarakan LL-Dikti, dan kebetulan di pra-workshopnya narasumbernya adalah Pak Kuncoro. Sehingga kemarin memang saya minta bantuan ke Bu Sri Rahmawati. Terima kasih Bu Sri Rahmawati yang telah menghubungkan dengan Pak Kuncoro sehingga beliaunya dapat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan workshop kali ini. Kemudian untuk penyusunan perangkat, Pak Kun, karena merupakan salah satu tuntutan dari Mas Menteri untuk pembelajaran yang sekarang berbasis team-based project dan atau case method. Selain itu juga untuk pencapaian indikator dari IKU PT, salah satunya juga ada pembelajaran yang dilaksanakan dengan berbasis team-based project dan atau case method, sehingga mohon bantuannya untuk membantu teman-teman di program studi pendidikan matematika, khususnya secara umumnya di Fakultas Sains dan Teknologi, untuk dapat menyusun dengan baik perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kaidahnya ya. Teman-teman sebenarnya juga sudah mengembangkan paling tidak itu produknya sama dengan produk pekerti, nah akan tetapi belum fokus ke case method dan team-based project. Nah, harapan kami dengan adanya workshop kali ini nanti perangkatnya itu bisa sudah menyesuaikan kedua metode tadi dan juga memenuhi kaidah-kaidah dari perangkat pembelajaran yang sesuai. Semoga kedepannya pembelajaran di Universitas PGRI Adibuana, khususnya di program studi matematika, dapat lebih baik lagi dengan sebenar-benarnya mengimplementasikan dari perangkat yang Bapak Ibu dosen nanti susun dari hasil kegiatan workshop kali ini. Amin. Mungkin sekian sambutan dari saya ucapkan lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang mengikuti kegiatan workshop ini dan juga Bapak Kuncorofu selaku narasumber. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk kedepannya mungkin sebagai titik awal untuk menjalin sinergi dengan Pak Kuncoro. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian sambutan dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna atas sambutannya.
Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi yang sekaligus diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Dr. Andes Kuncoro PhD, disilahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama pagi hari ini di bulan suci Ramadan, ketika di tengah-tengah Ibu Bapak melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga dimudahkan, dilancarkan hingga mencapai hari kemenangan yang fitri. Dan insya Allah semua amal ibadah Bapak-Bapak, Ibu beserta keluarga terkasih diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sungguh mengapresiasi dan terutama tentu mengucapkan selamat pertama kepada Bu Erna. Pasti tim yang hebat yang menyusun proposal sehingga bisa terpilih sebagai salah satu prodi yang dengan kompetisi yang sangat ketat untuk bisa memperoleh hibah COI skema 2 ya, sebagai prodi matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Karena itu saya juga apresiasi Ibu Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi Unipa yang telah berhasil. Karena boleh saya katakan kami juga ngajukan tapi belum lolos Bu untuk prodi pendidikan bahasa Inggris untuk COI juga. Yang lolos adalah yang kerjasama kurikulum yang tahun lalu KSK maupun yang tahun ini KSKI. Banyak program hibah yang diluncurkan dan saya menghimbau betul kepada seluruh sivitas Unipa itu untuk terus giat untuk mengikuti berbagai kompetisi. Meskipun saya tahu sudah sibuk dengan mengajar, apalagi daring, berat, kok masih suruh nyusun proposal. Tapi kalau kita cinta pada mahasiswa kita dan meningkatkan kualitas layanan kita kepada mahasiswa supaya kelulusan yang berkualitas, saya pikir itulah satu-satunya jalan. Dan kita juga ucapkan selamat kepada Mas Menteri, misalnya sekarang tambah lagi jadi Mendikbud Ristek, ya. Karena itu kita pasti membayangkan ini gerakannya kan pasti sama terus, ya. Dan kebetulan, insya Allah saya juga kebetulan reviewer banyak di BKKM dan di sebagainya. Saya melihat memang teman-teman pendidikan dan nanti saya sedikit berbagi bagaimana mereka sudah melihat lulusan dari seorang itu harus banyak diversifikasi, oleh sebab itu harus disediakan begitu banyak proyek dan begitu banyak bentuk team based, karena tadi berarti harus banyak mitra dan bisa melakukan rekognisi pembelajarannya di dunia kerja di luar institusi. Kita ini terbiasa kalau pertukaran mahasiswa baik antar di dalam Unipa, apalagi prodi di luar Unipa, baik prodi sejenis maupun tidak sejenis, biasanya yang paling sulit adalah siapa yang mau merekognisi, mata kuliah mana, dosen siapa, dan mindset seperti itulah yang kadang-kadang sangat sukar dibongkar untuk dunia pendidikan. Tidak hanya di dan mungkin tidak di Unipa, jadinya adanya malah di tempat saya, Ibu, Bapak. Jadi itulah yang membuat kita harus satu-satunya ke arah apa? Harus kecapaian pembelajaran. Karena mohon maaf tidak ada satupun dari kita kalau kita amanah jadi dosen tentu mau memberikan pengakuan nilai pada mata kuliah ketika kita tahu aktivitas di luar kampus itu, di luar prodi itu, di luar mata kuliah kita itu ternyata tidak setara dengan mata kuliah kita. Kok nyimut bahasa orang Surabayanya? Kok nyimut? Kok enak diakui? Nah, karena itulah mengapa yang namanya pembelajaran ini menjadi sangat penting. Baik, saya mohon izin Ibu Bapak, sekali lagi saya juga selalu senantiasa belajar di setiap pelatihan yang kebetulan saya berikan, karena saya percaya saya sangat terbatas, harus banyak belajar dan banyak belajar dari peserta juga. Jadi monggo nanti untuk menyampaikan saran, komentar, kok enggak begini, kok begitu, silahkan. Nah, karena pertanyaan memang kalau sesuai jadwal kan ditaruh
14, 40 sampai 15. Saya lebih fluid, lebih fleksibel. Monggo Ibu Bapak kalau ingin diskusi kapanpun ya. Jadi bisa memotong saya setiap saat. Monggo, saya tidak keberatan dan saya pikir itu penting untuk bisa tidak distract karena kalau sudah terlalu jauh nanti pertanyaannya menjadi tidak atau kurang relevan atau membuat Ibu semakin tidak mengerti tahap-tahap selanjutnya yang saya jelaskan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya hanya mau tanya kepada Mbak Anissa selaku moderator, nanti untuk sholat duhur apa Anda ada break atau bergantian teman-teman untuk sholat? Kalau memungkinkan, kalau memang materinya nanti masih banyak, mungkin Pak, mungkin diisokan saja. Jadi ada break. Iya, iso aja mungkin ya, 5 atau mungkin 10 ya, 10 menit mungkin. Karena kan hanya iso. Mau 5 menit atau 10 menit? Dan 10 jam menit 10 ya. Mau jam berapa? Karena adanya kan sekarang setengah 12 ya. Jam 12. Jam 12 ya. Oke, tepat jam 12 ya. Oke, kita sepakati 12 sampai 12.10 kita iso. Nanti Ibu Bapak kan bisa bersama-sama, saya pikir lebih bagus. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya, Ibu Bapak sekalian. Filenya ada 3, nanti bisa di-share oleh Ibu Sri untuk teman-teman. Baik, saya akan share yang pertama dulu. Jadi sesuai permintaan panitia dan supaya output dari COE skema 2 ini dipenuhi, maka saya menyusun topik seperti ini ya. Jadi tapi nanti Ibu Bapak sadaya ini cakupannya atau ruang lingkupnya terlalu banyak. Kalau terlalu banyak memang yang awal-awal akan saya skip, tetapi saya tidak hilangkan di materi karena karena saya pikir dasar filosofisnya harus cukup jelas. Sebentar. Nah, jadi saya bagi topik seperti ini, Ibu Bapak. Meskipun saya tahu sebenarnya permintaannya kan dan fokusnya hari ini akan di butir keempat, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Tetapi saya melihat sulit kalau tidak melalui bullet 1, 2, dan 3. Tapi 1, 2, dan 3 saya relatif cepat. Kecuali nanti tadi yang saya katakan, Ibu bisa memotong saya sewaktu-waktu, bisa raise hand, bisa ketik di kolom chat, nanti Mbak Anissa bisa bantu saya ya, karena kalau saya fokus bicara ini saya jarang lihat kolom chat. Nanti Ibu yang motong. Dan kalau raise hand mungkin ingin tanya lisan, kalau diketik mungkin ingin tanya tertulis. Jadi monggo jalur apapun saya silahkan ya. Karena 1, 2, 3 saya akan cepat. Karena kalau tidak saya khawatir sampai setengah 3 ini justru penyusunan perangkat pembelajarannya tidak kurang dalam. Itu alasan saya. Karena itu mengapa yang banyak nanti fokusnya prioritas waktu akan di bullet keempat dan kelima. Karena lessons learned ini adalah apa yang kami lakukan di Widya Mandala, tentu masih banyak kekurangan Ibu Bapak ya. Tetapi saya mencontohkan proyek di sana yang menggunakan pendekatan team based dan case method. Ya. Baik, jadi awalnya sesuai dengan Permendikbud 3 2021, yaitu SKL, kemudian standar isi, kemudian standar proses. Nah, perangkat pembelajaran adalah satu instrumen yang ada dokumen-dokumennya. Dan luaran dari COE ini kan yang pertama adalah pelaporan tentu ya. Yang kedua adalah tentunya dokumen kurikulum. Ya, karena tidak mungkin ada pembelajaran tanpa dokumen kurikulum yang sudah berbasis capaian pembelajaran atau OBE. Itu mengapa saya merasa penting untuk membahas bullet 1, 2. Karena kalau kita langsung masuk perangkat pembelajaran, padahal kurikulum kita masih berbasis pada isi, itu kan yang membuat mengapa dosen itu reluctant. Nggak iso, mana mungkin magang di desa kok diakui di mata kuliah saya. Itu jawaban spontan. Dan
tampaknya benar. Karena sama-sama tidak melihat RPS. Ya, tetapi kita ketika bisa melihat RPS, loh gini loh, 60% dari anu kan bisa. Nanti 40%-nya Bapak atau Ibu berikan dalam bentuk tugas atau dalam bentuk ujian bila mau kalau 40%. Kalau tinggal 10% ya tolonglah, nggak usah UTS, UAS, ya cukup tugas ataupun harus menuliskan portofolio atau apapun. Karena itu kita tidak bicara 100 dan 0%. Kalau bicara itu pasti tidak ada yang mudah, ya Ibu Bapak ya. Tidak ada yang mudah. Karena kalau kita bicara 100% dan 0% atau all or none, bukan quantal response, maka ya pasti menjadi sulit, ya. Karena akan tampak bahwa ya kalau mau namanya sama kan tidak mungkin toh Ibu Bapak. Kongruen, sama dan sebangun. Orang matematika pasti sangat tahu bahasa kongruen. Nah, yang kita cari adalah setara, equivalent, ya, atau bahkan melengkapi CPL. Itu adalah semangat dari MBKM. Karena itu kalau orang minir-minir ya, yang tidak suka, maka dia katakan MBKM itu adalah pendidikan akademik yang divokasikan. Betul enggak? Pendidikan akademik yang divokasikan. Itu bahasa minirnya, yang tidak suka. Tetapi dalam hal lain, kita tahu bahwa banyak perguruan tinggi kita lulusannya tidak cepat bekerja. Nah, ini jadi sebenarnya kita harus melihat dan ada di tengah ya. Tinggal persentasenya kita drag ke dekat 100% atau kita tarik ke dekat di bawah 50% atau di atas 50%. Itu menurut saya pendekatan yang bijaksana. Ya. Nah, jadi harus dilandasi dengan kurikulum yang betul. Dan kemudian jadi namanya itu sebenarnya kurikulum berbasis capaian pembelajaran dalam kurung OBC ya. OBC itu berarti outcome based. Itu berdasarkan konsep OBE, outcome based education. Nah, yang mendukung kebijakan Merdeka Belajar atau yang selaras atau yang mendukung MBKM. Itu bahasa yang betul. Jadi tidak ada kurikulum MBKM itu tidak ada ya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebenarnya dia bermain banyak di proses. Ya, bermain banyak di proses yang agar supaya OBE itu jangan begitu ya. Nah, jadi memang membuat dia tidak atau di luar prodi ini buat dosen-dosen tertentu memang menjadi iritasi. Nah, karena itu salah satunya yang bisa menjadi penengah itu adalah perangkatnya yang namanya RPS dan ke bawah itu harus rinci. Nah, insya Allah apa yang saya nanti bagikan dengan pengalaman di WM itu bermanfaat buat Ibu Bapak dan mungkin bisa jadi model kalau memang diinginkan untuk dijalankan. Karena itu terlepas dari workshop ini, apabila nanti ke depan teman-teman ingin mengunjungi, ingin belajar lebih dalam, kami pun pasti belajar dari Prodi Matematika FST Unipa, itu pasti. Nah, diskusi saya tidak selalu di belakang, monggo setiap saat. Baik, saya langsung masuk. Jadi pendidikan perwujudan Tridharma. Bahasa ini saya menyampaikan bahwa pendidikan itu pada satu. Ke pedagang kecil atau apa yang untuk menghitung misalnya bisnis startup, menghitung untung rugi. Nah, itu kan pakai konsep matematika. Ya. Nah, jadi melihatnya harus lebih fluid ya, harus lebih longgar. Nanti silakan kalau ada yang mau tanya gimana Pak terus natanya. Ya. Nah, jadi ini yang saya mau katakan. Bahkan ada yang bilang kalau mahasiswaan itu ekstrakurikuler, itu bidang 3, kalau pendidikan bidang 1. Padahal soft skill itu bagian dari proses pendidikan. Karena itu kalau ada kata-kata yang menyakitkan ada di medsos, salah satu alumni kita bilang, adik-adik mahasiswa junior saya tidak perlu belajar rajin-rajin, IPK lulusan tinggi di transkrip akademik tidak menjamin lulusan yang sukses.
Wah, Ibu kan Bapak dosen teriritasi banget kalau dengar komentar itu. Ya, tetapi dia punya data loh Ibu Bapak. Dia bilang angkatan saya 50 orang, yang 10 yang sukses tuh IP-nya di bawah 3,25. Yang ada 10 orang yang 3,75, semua kalah dari profesi kerja levelnya dengan bersepuluh. Loh kok bener ya? Facts, fakta. Ya. Nah, itu sebenarnya, oh berarti transkrip mungkin tidak menggambarkan ya. Transkrip akademik tidak menggambarkan kemampuan kerja. Nah, inilah semua bahasa dari bulet saya yang 1, 2, 3, Ibu Pak. Tapi saya akan cepat, Ibu Bapak ya, mohon maaf. Tidak akan bicara lama karena hari ini kita fokusnya perangkat pembelajaran. Nah, karena itu bahasanya kan ini. Modelnya adalah demand pull. Ya, modelnya adalah ini. Demand pull, bukan supply push. Ya. Jadi artinya semua sumbernya adalah dari lapangan kerja. Ya, lapangan kerja. Jadi yang sisi sebelah kiri, peluang usaha, ya, itu yang dilihat. Karena itu saya ini sempat review PKKM di beberapa tempat. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia benar profil lulusannya adalah guru bahasa Indonesia. Itu yang besar. Tapi Ibu Bapak tahu, mereka menciptakan 4 profil lulusan yang lain selain asisten peneliti. Asisten peneliti kan biasanya juga keluar ya di semua profil lulusan. Dia keluarkan menjadi pewarah, menjadi penulis cerita fiksi, menjadi jurnalis, menjadi wartawan. Loh, ini dia pendidikan bahasa Indonesia loh. Loh kok iso profil lulusannya gini sih? Paham ya Ibu Bapak ya? Nah, itu yang dia melihat peluang. Apa? Yang sebelah kanan jadi berubah. Barang jasanya, laboratoriumnya. Kalau program mereka yang PKKM ini, banyak Ibu, Bapak pengadaan peralatan, laboratorium stasiun radio, laboratorium macam-macam. Nah, coba lihat, begitu banyak institusi pendidikan di Indonesia sudah terbuka seperti itu. Dan tentu kami percaya Unipar selalu ingin maju dan juga sudah ternama ya di Surabaya. Saya percaya akan berusaha untuk selalu menjadi pemecah masalah bangsa ini. Ya, apalagi kita tahu kelompok usia produktif bertambah di Indonesia ini. Yang dikatakan ini bonus demografi di 2035. Tapi kalau bisa bekerja, kalau ada lapangan kerja, kalau enggak ada, celaka. Bukan hanya manfaat, tapi mudaratnya yang dominan. Karena mereka adalah orang-orang muda, mereka stres, badan mereka kuat-kuat, nanti jadi apa? Jadi perampok, jadi pencuri, jadi hacker, peretas jaringan. Jadi, nah ini kan tanggung jawab siapa Ibu Bapak? Ya kita semua institusi pendidikan tinggi yang terpanggil untuk berkontribusi bagi bangsa. Lalu saya mengapresiasi sekali lagi kepada Dekan FST, Kaprodi Matematika, dan tentu sekalian yang sudah berjuang sangat keras untuk bisa mengadakan ini. Dan yang lebih penting apa? Tanpa tercerabut dari akal lokalnya. Nah, ini yang penting. Ini yang menunjukkan mengapa orang harus kuliah di Unipa. Karena Unipa punya visi, punya misi, punya nilai. Betul apa enggak? Kalau diakreditasi, visi misi fakultas tidak ada, dan visi fakultasnya kalau ada dia berbeda dengan nilai universitas, itu sudah something wrong. Ya, ada masalah. Berarti tidak ada keselarasan. Berarti local culture Unipa itu, yang dikatakan lulusan Unipa, terserah prodi apapun, kok beda-beda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan ini bisa diintroduksi melalui team-based dan case method. Nah, ini sudah saya tidak usah baca ya Ibu Bapak ya. Tapi saya hanya mau highlight usaha sadar dan terencana. Nah, MBKM itu main di yang warna kuning kedua itu loh Ibu Bapak, suasana belajar. Kita tidak usah mikir yang tinggi-tinggi, daki-daki Ibu Bapak. Wah, mereka harus harus di magang di perguruan tinggi QS 100 ya, top 100 dunia. Magang di the big four kalau dia adalah akuntansi. Itu kan ada kantor-kantor akuntan yang terkenal ya dari luar negeri. Ataupun di perusahaan-perusahaan yang tadi
Bahkan tidak hanya yang mungkin hasilnya atau omsetnya triliun, ya. Jadi ini jangan mikir yang itu. Kita mikir aja pertukaran mahasiswa, Bapak. Saya nggak mikir yang outbound loh, saya mikir inbound saja. Kalau Ibu Bapak kedatangan mahasiswa dari luar yang lebih luar biasa, prodi luar matematika. Wow, nanti diskusinya itu loh Bapak dalam tim itu bisa sangat kaya. Ya, nah gimana mindsetnya beda kok. Jadi kita ini merasa bersalah loh Ibu Bapak. Kalau sampai ada satu mahasiswa yang kita luluskan, kita terbitkan ijazahnya, tapi dia tidak pernah berinteraksi sekalipun di proses pembelajaran dengan mahasiswa dari prodi lain, entah dalam ataupun dari luar Unipar. Ya, kalau dulu adalah salahnya kalau dia tidak pernah ikut kegiatan kemahasiswaan. Makanya itu yang dibilang percuma IP 4,0 tidak bisa kerja. Itu kasarannya kalau mau bilang dia itu tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah memimpin bahkan kelompok kecil. Nah, karena itu team base itu penting. Jadi saya apresiasi Bu Erna yang meminta dan ini menjadi COE tidak salah kalau menang. Karena tadi ini memang sungguh dan sangat dibutuhkan di dunia saat ini. Mana ada orang bekerja sendiri, ya? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bulat pertama saya kan yang atas. Kompetensi lulusan atapnya itu tahu Ibu Bapak, atapnya loh. Jadi orang memang lihat atap, orang tidak lihat fondasi. Tapi Ibu Bapak tahu, loh, bangunan sing magrong-magrong itu kok kena gempa bumi kok hancur ya? Padahal gempa bumi cuma 4 skala Richter. Itu berarti tahu Ibu Bapak, fondasinya tidak kuat. Apa itu? Pengelolaan dan pembiayaan. Nah, pengelolaan ini salah satunya ya tadi, bagaimana nanti ada kebijakan, ada SOP, ada dokumen pendukung, dan terutama evaluasi yang berkesinambungan. PPEPP, kata saya senang Ibu Ketua Jaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi hadir. Karena dia harus menyusun OBAEI. Apa itu lagi OBAEI? Outcome Based Assessment and Evaluation Instrument. Itu adalah OBAEI. Ya, nah saya mungkin hal seperti ini ya, itu yang harus diperhatikan. Karena itu saya ketik di kolom chat ya, supaya nanti jadi ini harus disiapkan. Nah, ini yang nanti kalau output itu bisa ditampilkan tentu bagus ya. Ya, itu untuk mendukung, saya ketik di chat ya, itu untuk mendukung ini. Ya, itu untuk memastikan bahwa kita selalu bicara, kalau evaluasi selalu bicara apa Ibu Bapak? Selalu bicara bagaimana hasil belajar mahasiswa. Selalu itu. Karena kalau kita bilang, loh kok nilainya jelek-jelek semua, E-nya lebih dari 50%, maka kita bilang apa? Makanya Pak Rektor, yayasan tuh Bu minta mahasiswa akeh ta. Ini mahasiswanya enggak pinter-pinter gini, waduh sampai down ya. Enggak pinter-pinter gini kok juga yang ngajar. Ya apa caranya ngubah? Loh. Ini ladang amal. Ladang amalnya Ibu Bapak sama saya. Kalau kita bisa mengubah mereka, saya tidak minta yang tidak sepiro atau mohon maaf kalau IQ-nya agak rendah, terus bisa nyalip yang IQ lebih tinggi mungkin tidak bisa ya. Tetapi dia paling enggak memenuhi threshold di mana dia bisa membuat hal ini bisa lebih baik. Ya. Nah, kemudian standar isi, standar proses yang kita bahas. Nah, perangkat nanti banyak diproses Ibu Bapak ya sama isi ya. Nah, tentu tidak lupa standar penilaian. Nah, standar penilaian ini yang kadang-kadang tidak otentik. Kenapa? Kok sorry ya kalau saya katakan atapnya petot-petot ya. Ngerti ya? Kalau graduate employability itu jelek, lulusan tidak bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu singkat atau gaji pertamanya rendah.
Dan itu kan dasarnya kita boleh automatic rollover untuk ban PT, untuk akreditasi. Kalau sampai jumlah yang bekerja 3 tahun menurun terus, jumlah mahasiswa baru menurun terus, bahkan tidak taat azas, kan tidak boleh yang automatic rollover, perpanjangan otomatis. Nah, karena itu kenapa? Loh, padahal penilaian loh IP-nya bagus-bagus. Itu artinya Ibu Bapak ya, plafonnya, penilaian kan plafon, ya. Plafonnya itu tidak bisa menggambarkan atapnya. Jadi kita yang di dalam, kita kan menghuni di dalam toh Ibu Bapak, ya, di dalam. Dan kita ini home bukan house, ya. Jadi kita ini bicara suasana, kita bicara atmosfer. Kalau atmosfernya kondusif, kemudian plafon kelihatan bagus, celaka kalau sampai atapnya yang di luar. Kita kan tidak pernah bisa melihat atap ya, Ibu Bapak ya. Kalau kita ini ada di dalam rumah, kita tidak bisa melihat atap kita, tidak bisa. Yang melihat atap kita orang ada di luar. Nah, disinilah kesenjangan atau gap analysis. Inilah yang membuat MBKM itu diluncurkan Ibu Bapak. Mudah-mudahan paham ya. Nah, itulah semangat yang insya Allah kita semua hari ini bisa memahami. Karena dengan persepsi inilah kita arogansi, mohon maaf kalau bahasa saya kasar ya, arogansi dosen-dosen itu bisa menurun. Karena kalau tidak, wis pokoknya, dosen kok ngomongin pokoknya, kalau pokoknya itu ngomong apa gak iso, pokoknya. Ya. Nah, ini yang saya berharap kita semua punya mindset yang sama, sehingga bisa lebih baik lagi, insya Allah, apalagi di bulan suci ini ya, pasti amal ibadah kita ini berlipat-lipat. Dan yang lebih celaka, kalau dulu Ibu Bapak tahu SNDikti pertama diluncurkan tahun 2014, dia hanya untuk dipenuhi atau dilampaui. Jadi untuk dapat akreditasi C atau sekarang namanya baik, cukup dipenuhi. Kalau dilampaui dia jadi B atau A atau baik sekali dan unggul. Tapi sekarang C saja atau baik itu harus melampaui. Sama aja tidak boleh. Karena standar di SNDikti adalah kriteria minimum. Hanya untuk dapat izin penyelenggaraan. Karena kan sekarang kalau izin itu bukan memenuhi persyaratan minimum, tapi langsung dapat baik. Langsung dapat baik. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah atap. Nah, atap itu ada plafon. Plafonnya kan bertumpuk-tumpuk tadi. Nah, plafon yang paling atas, yang bersinggungan dengan atap itu adalah CPL. Atapnya adalah kompetensi kerja. Nah, kalau dalam konsep OBE, Ibu Bapak, kompetensi kerja ini disebut dengan PPM. Saya ketik di kolom chat ya, PPM. PPM itu adalah profil profesional mandiri. Atau kalau dalam buku panduan kurikulum yang terbaru, mudah-mudahan Ibu Bapak semua punya ya. Kalau belum nanti saya unggah di kolom chat ini. Panduan kurikulum yang Agustus 2020. Agustus 2020. Kalau Ibu belum punya nanti saya unggahkan. Atau saya Ampun Bapak. Ampun punya ya. Kalau enggak saya unggah sekarang. Oke. Nah, itu namanya profil lulusan. Yang tadi saya bilang loh, aneh Pak, kok banyak ya sekarang gara-gara menang MBKM ini, masa pendidikan bahasa Indonesia sekarang profil lulusannya selain menjadi guru bahasa Indonesia dan menjadi asisten peneliti di Laboratorium Bahasa dan Sastra, juga bisa menjadi pewara, menjadi penyiar, menjadi penulis buku, jadi semua itu mereka menjadi wirausahawan, Ibu Bapak. Jadi dengan karyanya, dia tidak perlu dipekerjakan pada satu kantor atau perusahaan. Karya bukunya dengan royalti buku, dia bisa dapat uang. Dengan dia menjadi penyiar, ya kalau penyiar mungkin kerja di stasiun radio, ya namanya masih employee ya, pegawai. Tapi dia bisa menjual jasanya, selain penyiar, Ibu Bapak tahu apa side job-nya? Jadi MC. Ya, yang sering tahu jadi MC pernikahan, jadi MC acara, jadi MC bahkan kalau sudah terkenal itu bisa jadi MC-nya debat presiden, capres, cawapres. Bayangkan Ibu Bapak. Loh, itu kan jadi wirausahawan, sudah enggak jadi pekerja di stasiun televisi swasta atau televisi TVRI. Nah, inilah yang menjadi membuka cakrawala berpikir kita. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kita bicara itu kalau sudah bicara pada tataran up dan
Ya, bicara pada atap dan plafon, Anda lihat plafonnya kan itu tumpuk 3, ya. Nah, plafon yang paling dekat dengan atap atau yang paling atas antara penilaian dengan kompetensi lulusan itu adalah CPL. Nah, jadi kalau dalam OBE untuk bisa mencapai kompetensi lulusan itu perlu 2 sampai 3 tahun. Paham Ibu Bapak? Jadi kalau alumni Ibu Bapak kaprodi atau dekan, Ibu Bapak saya kecewa kuliah di tempat Ibu Bapak. Loh. Kenapa? Anu Bapak, saya ini loh Pak, supervisor saya itu lulusan diploma 3. Padahal saya lulusan kan sarjana Bapak. Loh, lah yang diploma 3 itu usia berapa? Oh, dia sudah mau pensiun Bapak, kurang 1 tahun lagi. Lah terus pengalaman kerja di kantor? Pengalaman kerja di kantornya 35 tahun Bapak. Loh, lah namanya orang bisa banding. No, itu yang saya katakan. Di dalam KKNI, pengalaman bekerja itu dianggap pengalaman belajar. Nah, kalau fresh graduate itu dibandingkan dengan gelar yang berbeda, yaitu karena kita ini gelar minded loh, repot makanya. Ya, kalau gelar lebih tinggi, masih culun-culun sih baru lulus, itu minta isa gajinya lebih tinggi dari yang gelarnya 1 level lebih bawah, meskipun sudah 30 tahun bekerja, kan tidak cocok toh. Inilah yang saya harapkan Ibu Bapak punya mindset yang sama, dan kita luruskan kepada alumni kita dan mahasiswa kita. Nah, seberapa cepat dari plafon yang paling dekat dengan kompetensi lulusan mencapai kompetensi, itu yang namanya lifelong learning ability. Kemampuan untuk bekerja sepanjang hayat, dan itu semakin dia banyak pengalaman bekerja dan belajar selama kuliah, itu akan semakin cepat PM atau profil lulusannya tercapai. Tapi kalau tidak pernah soft skill-nya dikembangkan, itu antara CPL dengan kompetensi lulusan tidak nyampe-nyampe Ibu Bapak. Nah, inilah yang membuat kita harus semakin aware ya, semakin sadar bahwa inilah tantangan kita sebagai perguruan tinggi. Karena kadang-kadang kita merasa kalau sudah wisuda, wis karepmu kok mau dadi apa? Loh, buktinya Anda research study. Tahun kedua, tahun 5. Betul apa enggak? Ya, jadi kalau tahun kedua levelnya misalnya lulusan sarjana matematika itu tidak langsung di 6, itu masih acceptable. Ya. Tetapi kalau sampai tahun ke-5, 30% lebih lulusan masih di level 5, itu akan ditanya, CPL-nya bagaimana ini? Ya. Nah, jadi ini silakan dibaca nanti CPL kompetensi kerja, dan inilah acuan kita. Sudah 9 tahun yang lalu loh. Perpres 8 ini Januari, 15 Januari 2012. Karena itu sudah saatnya Ibu, Bapak, kita harus bergerak cepat, apalagi kebijakannya sudah jelas karena menterinya sama dan tetap untuk 5 tahun ke depan. Ya, oh ya enggak 5 tahun ya sampai dengan Pak Jokowi ya. Oke, baik, lanjut. Oke. Nah, ini 9 jenjang, saya sudah akan masuk sini Ibu Bapak ya. Ibu Bapak sudah tahu lah ya. Nah, itu level 6 gelar akademis yang kiri atas itu kan sarjana. Nanti lulusannya Ibu Bapak. Betul ya? Pertanyaannya, nanti jabatan kerjanya gimana? Profesinya ada nggak sertifikasinya? Pengalaman keahliannya ada nggak waktu bareng-bareng sekolah? Jadi Ibu Bapak tahu. Yang kiri, yang pendidikan, dengan yang kanan, otodidak, itu jalan bareng loh Ibu Bapak. Berapa yo dari kita? Tapi pasti tidak ada Unipah. Dosen yang bilang, Pak, ini bimbingan Bapak kok enggak lulus-lulus sih? Lah gimana Ibu? Masa minta bimbingan jam 5 lebih 10? Ini bulan puasa Ibu Bapak. Jadi jangankan bulan puasa, enggak bulan puasa aja jam 5 kan jam kantor pulang. Loh, tapi gimana Bapak? Dia kerja ya Bapak. Lah justru itu kok sekolah itu kan ya jangan bekerja. Sekolah itu mbok ya fokus. Loh, tapi kan dia untuk nambah penghasilan orang tua. Makanya tak salah sendiri kenapa dari keluarga yang kurang. Loh, ini karepe apa iki? Hah? Anda perlu tahu loh, bahwa pekerjaan, tapi pekerjaan bukan jadi bukan kalau kaitannya mbak sekolah percuma. Oh, enggak ada Ibu Bapak yang enggak ada kaitannya, ini enggak ada. Ya, pasti ada. Ya. Nah, ini yang nanti saya akan tantang Ibu Bapak dengan contoh di kami, bagaimana kami menghargai anak-anak yang bisa melakukan kegiatan di luar kurikulumnya. Ini saya enggak perlu menjelaskan ya Bapak, pasti semua sudah paham. Level 6, ya. Tadi yang saya katakan
tahu kalau lulusannya banyak sukses itu bisa naik sampai 8. Ya, jadi yang dimungkinkan tuh memang naiknya sampai 2 level. Kalau naiknya sampai lebih dari 2 level itu artinya dia mungkin pemilik. Ki aneh iki. Lulusan SMA, Ibu tahu ya, lulusan SMA itu level 2. Kok iso dadi bos sih, presiden direktur? Oh, ternyata perusahaannya TE bapake. Lho niku sih ndak mbok ngomong, ya. Tetapi kalau jalurnya jalur profesional, ndak mungkin naiknya di atas 2. Kecuali very extraordinary. Kayak Bu Susi Pujiastuti, mantan menteri, itu lah SMA gak lulus. Kok bisa jadi menteri? Ya, ya, tapi kita kan tahu itu dari pengalaman bekerjanya, ya, dan extraordinary. Baik, tapi kan sedikit ibu bapak orangnya kayak gitu, ya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti mungkin contoh-contoh itu. Tapi yang pasti begini, Ibu Bapak, saya hanya mau bilang, nanti case method kita harus bisa membuat ini. Nah, nanti saya contohkan di belakang itu teks bidang iptek bidang kesehatan Ibu, Bapak, ya. Nah, bicaranya soal virus dan karena case method kita harus aktual Ibu Bapak, jangan masalah yang basi. Dan tolong jangan bilang, "Pak, aku kehabisan kasus." Loh. Saya tanya, kira-kira kapan ya penyiar berita di televisi itu kehabisan berita? Pak, kadang-kadang berita itu lho, Pak, bahkan headline news, Pak, kadang-kadang belum waktu berita, wis berita, Pak. Karena terlalu banyak kasus, terlalu banyak contoh yang bisa kita angkat. Nah, kita ngangkat COVID-19. Bayangkan COVID-19 soal sekarang adalah vaksin Nusantara. Orang aja sampai sekarang belum tahu bedanya vaksin Nusantara dengan vaksin merah putih. Dikira sama. Bayangkan. Kayak apa, Pak? Wong sekolah matematika kok takut vaksin, Pak? Nah, ini kadang-kadang kita berpikir mulai begitu. Jadi, apa sih, Pak, mereka itu tahu? Kan mereka ini matematika. Nah, ini yang saya akan contohkan nanti di dalam lessons learned kami. Ya, sekali lagi, tidak sempurna, tapi insya Allah bisa digunakan sebagai contoh yang baik. Ya, nah jadi harus sampai mereka bisa baca karya ilmiah. Harus yang referensi primer. Syukur-syukur bisa yang high quality kayak Scopus Index. Ya, kemudian mampu melakukan analisis, sintesis, dan harus sampai merancang. Artinya higher order of thinking skills. Itu kasus kita harus sampai situ Ibu Bapak. Nggak boleh hanya tanya apa, mengapa, siapa. Oh, enggak cukup. Harus tanya bagaimana. Artinya, kelak dia menjadi problem solver, bukan troublemaker atau problem maker. Nah, karena itu untuk bisa merancang konsep teoritis bagian bidang umum, sekali lagi loh ya, orang matematika pun harus tahu konsep umum. Seperti tadi, kasus-kasus misalnya vaksin, seperti apa, untuk memperluas cakrawala berpikir mereka dan mampu secara mendalam. Nah, dia harus ambil keputusan strategis, harus ada ininya kasusnya. Menurut Anda bagaimana? Dan saya katakan jawabannya tidak satu. Jawabannya tidak satu. Kok sampai jawabannya satu, itu berarti lower order of thinking. Saya mohon maaf ya kalau ibu bapak yang mengajar matematika mungkin jawabannya harus satu ya. Nah, kalau ada 2 tambah 3, ya 5 Pak. Jawab di luar 5, ya salah Pak. Nah, itu saya agak repot ya memberi contoh. Artinya, matematika digunakan sebagai landasan untuk mengambil keputusan yang multidimensi. Tapi tanpa pengetahuan matematika, ini bangga loh Ibu Bapak. Kalau orang itu ya, bisa berpikir analitis dan logis, itu matematikanya pasti bagus ya Bapak. Kalau tes potensi akademik kan salah satunya matematika ya Bapak. Orang kan selalu bilang, aku nggak suka matematika, aku tak kuliah fisip, aku jadi politisi ya. Wah, soro Ibu Bapak, tidak jadi nanti sungguhan ya. Logika berpikirnya kurang ya Bapak. Padahal setiap keputusan, setiap kebijakan selalu ada apa? Naskah akademik. Naskah akademik itu kan tidak logis. Dan kemudian jadi aturan, apa kita sanksi, bahkan bukan hanya perdata tapi pidana. Mesake Ibu Bapak. Ya, nanti saya jadi pemimpin yang otoriter. Iki keputusannya jelas pasal ayat muni ini. Tapi rasionalisasi berpikir sampai pasal ayat itu keluar salah. Nah, inilah karena itu matematika ini harusnya Ibu Bapak ya. Mata kuliahnya itu banyak diambil oleh mahasiswa dari prodi lain.
Bayangan saya loh, kalau bisa merancang mata kuliahnya menarik. Itu maksud saya, ya. Nah, bayangkan ini. Ini kan berarti bicara kemampuan manajerial toh yang bulat ke bawah ini. Dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Ini enggak usah saya baca Ibu Bapak ya, nanti pasti semua sudah tahu lah. Pengetahuan, sikap, keterampilannya ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Semua sudah tahu ya. Dan sekali lagi, case method dan based method itu membuat ini dominan. Loh, nanti lah ngurangi kemampuan matematikanya. Kakean suruh diskusi. Sing penting anu lah ngitung-ngitung terus bekerja dewek di kamar, terus ngitung-ngitung pakai Excel, pakai hitung manual, nggak boleh kalkulator. Nah, ini jadi pertanyaan toh, ya. Nah, inilah tantangan menurut saya dan menurut saya Bu Erna dan teman-teman bagus ngambil proyek ini karena nanti kan Ibu harus bisa ketiga prodi lainnya dan di dalam UNEPA dan 5 prodi di luar UNIPA kan. Nah, sekaligus Ibu tadi bisa jadi mercusuar, jadi motor dan sedikit banyak nanti akan branding prodi matematika sehingga jumlah mahasiswa bisa lebih banyak, banyak orang tua dan masyarakat lebih mengenal, oh, prodi matematika UNIPA memang selalu forward looking, outward looking, selalu melihat dunia luar dan selalu melihat ke depan, tidak ke belakang dan selalu menyalahkan situasi. Insya Allah ya, dan kita semua dipanggil untuk itu. Nah, MBKM itu kan ini toh Ibu Bapak, ya. MBKM itu kan ini, ya. Dia diberi waktu tertentu, celakanya, Pak, kegiatan-kegiatan itu tolong tapok buat SKS-nya. Nanti Bu Erna yang bingung. Pak, SKS sih, Pak, wis 150, Pak. Ini loh, Pak, dosen ndak sing mau ngakui, Pak. Teman-teman mengajar di desa ada di 2 SKS. KKN dari 2 SKS, kalau seandainya KKN belum ada di kurikulum. Kemudian kerja di LIPI 2 SKS. PKL 2 SKS, Pak, punjul, Pak, kelewatan 160, Bapak. Inilah, bukan ini maksudnya sekedar ditambahkan. Ya, insya Allah sekarang kan ada semester antara. Tapi, ya tadi, mau SKS berapa? Dan yang lebih celaka, terus mahasiswanya nanti, ya insya Allah saya nggak tahu ya berapa masa studi rata mahasiswa prodi matematika UNIPA ya. Tapi kalau sampai itu yang terjadi, loh Bu Erna saya pusing kepala, Pak, aku bilangnya asesor ban PT ini gimana sih, Pak? Masa mengelola prodi tambah lama kok masa studi tambah panjang, Pak, tambah pendek, Pak. Hah? Terus aku alasannya karena kami mengimplementasikan MBKM. Saya pikir asesornya senang, Bapak. Tambah dimarahi, Pak. Halo? Ini bukan itu. Tapi bagaimana rekognisi itu terjadi. Tetapi pertanyaannya bagaimana bisa merekognisi kalau RPS-nya tidak jelas. RPS mata kuliah lebih gampang jelas. RPS-nya pelatihan kerja. RPS-nya kerja praktik. RPS-nya praktek kerja lapangan. Jelas apa enggak? Beberapa, mohon maaf Ibu Bapak, Pak, kami tahu ya pasrah bongkoan, Pak. Mereka enggak mau diatur, Pak. Tahu kami tak bayaran nih, Pak, per mahasiswa. Ini tagihannya. Itu tantangan loh Ibu Bapak. Ya, jadi tantangan-tantangan saya sebutkan insya Allah nggak terjadi di UNIPA, tapi di kami banyak. Apalagi nanti saya cerita program ISEP ya, yang bidang kesehatan. Mana ada perawat kami yang tidak magang? Mana ada calon dokter kami yang tidak magang? Mana ada calon apoteker kami yang tidak magang? Mana ada calon guru kami yang tidak magang? Mana ada calon insinyur kami yang tidak magang? Karena kami punya program profesi sampai 6. Nah, ini semua menjadi tantangan kan Ibu Bapak, ya. Nah, ini saya tidak perlu ngulangi ya. Saya hanya ingin mengatakan tolong nanti Bu Erna dan teman-teman dalam case method maupun project based nilainya UNIPA masukkan. Ya, nilai keutamaan UNIPA. Apa itu? Kan pasti punya slogan, punya banner. Nah, ini yang saya titip pesan makanya saya kasih warna kuning. Ya, terus kelihatan. Pertanyaan, loh, gimana Pak prosesnya supaya nilai masuk? Ya memang harus ada exposure, ada paparan. Bahkan mata kuliah yang RPS-nya menanamkan nilai ini, kita tidak letakkan di semester antara. Karena semester antara kan hanya 8 minggu. Kita letakkan di semester reguler yang 16 minggu. Karena butuh waktu dan paparan atau exposure ya, untuk seseorang itu bisa belajar nilai.
nggak bisa dimanfaatkan seperti menanamkan pengetahuan. Tampilan pun kadang-kadang juga nggak bisa dikrem, ya nggak bisa dimanfaatkan itu loh. Kalau beban belajar kan tetap sama atau semester antara dengan semester reguler, karena SKS-nya kan separuhnya. Yang lain bisa saya lewati ya, Ibu Bapak bisa baca sendiri, tapi saya hanya mengatakan case method. Ya, misalnya Ibu Bapak ya, kalau belajar matematika bicara teknik sedimentasi atau teknik tenggelam, melayang dan mengapung. Ibu Bapak kok jadi terus bisa menarik kasus yang kita semua tentu sangat apresiasi kepada pahlawan-pahlawan bangsa ya, semua yang anumerta ini ya, dari KRI Nanggala 402 itu diterangkan pakai teori matematika Ibu Bapak. Ketika belum blackout yang katanya dia pada posisi melayang menjadi tenggelam, itu bicara matematika Ibu Bapak. Kalau tidak tahu teori dia nggak bisa. Ya, teori gaya ke atas dengan teori gaya ke bawah. Ya, matematika sama fisika lah. Tapi itu yang saya katakan. Nah, sehingga dia cinta pada ilmu ini karena aplikasinya bagus. Case itu kan aplikasi, Ibu Bapak. Betul enggak? Case itu kan aplikasi yang bisa kita terapkan pada kasus supaya nanti kelak kita bisa merancang, mengambil keputusan, membuat sesuatu yang berguna dengan dasar kemampuan matematika. Betul enggak? Karena kan enggak semua, meskipun saya enggak tahu profil lulusannya prodi matematika apa, menjadi peneliti bidang matematika, menjadi apa yang mungkin yang utama saya enggak tahu. Tapi matematika dipakai dimanapun. Dipakai dimanapun. Tapi terutama tentu yang banyak seperti bursa mungkin ya, bursa efek, pokoknya banyak perhitungan-perhitungannya mungkin lebih dominan ya pakai matematika ya. Tapi saya percaya matematika dipakai dimanapun, termasuk oleh politisi, bidang sosial budaya tadi saya katakan. Oke, nah lihat yang nilai norma saya kuningi semua, karena ini yang tidak bisa diberikan kalau bentuknya perkuliahan biasa. Kalau metodenya hanya classroom based. Karena itu saya percaya case method dengan project based atau problem based itu pasti bisa. Insya Allah bisa. Untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa diri, untuk bisa senantiasa tidak mudah menyerah atau tidak putus asa dan mau berwirausaha. Berwirausaha bukan berarti buka toko, buka kantor ya Bapak ya. Maksudnya dia selalu kreatif. Nah, saya contohkan nanti yang lesson learn kita adalah berdasarkan ini. Nilai kami adalah PK, peduli, komit, antusias. Nanti Anda Ibu Bapak lihat kami ngukurnya bagaimana. Ya, untuk peduli, komit, antusias untuk yang metode kasus. Ya. Dan Unipa sendiri. Saya masuk ke topik kedua, rekonstruksi kurikulum ini pun cepat ya karena ini adalah standar isi. Insya Allah tadi kita sudah melewati yang SKL, standar kompetensi lulusan. Sekarang standar isi. Nah, kita ini bicara nanti pada bulat yang keempat dari atas. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 saya cepat ya. Karena mohon maaf Pak kalau dipaksakan cerita ya waktunya habis. Tapi saya akan merespon kalau ada pertanyaan. Ya, jadi mulai dari merancang keahlian. Ya, perancangan keahlian itu artinya SKL. SKL, profil lulusan tahu, CPL bisa disusun. Kemudian bentuk mata kuliah. Kemudian buat perangkat. Nah, kita mulai perangkat ke bawah itu yang kita akan fokus. Nah, ini Widya Mandala Ibu Bapak ya. Widya Mandala kami menerapkan ini. 16 skills. 16 keterampilan utama. Nah, case method sama project based itu bisa ngambil salah 2, salah 3, salah 4, ya minimum 3 Ibu Bapak. Kenapa minimum 3? Karena kolomnya ada 3. Harus ada literasi dasar, itu yang paling kiri, yang warnanya ungu. Ada yang tengah yang warnanya oranye, dan yang kanan adalah yang karakter. Dan karakternya harus syarat dengan nilai PK. Peduli, komit, antusias. Nah, kalau tanya pedulinya ada di mana, Bapak? Pedulinya ada di mana? Pasti peduli itu kan awareness, Ibu Bapak. Nomor 16 toh. Peduli pada kepekaan sosial dan budaya. Ya, nah saya senang kemarin
Universitas Islam, ini kalau saya kebetulan juga dampingi sana ya, Universitas Islam di Banjarmasin kemarin mereka selama bulan suci Ramadan ini memperbaiki rumah-rumah panti jompo dan panti sosial yang mau ambruk, Ibu Bapak, ya, di Banjarmasin. Nah, itu kan salah satu teknik, toh, Ibu Bapak. Nah, ketika Bapak nanti kami keterampilan apa yang kami dapat, mata kuliah apa, loh, namanya kerja bakti kok, kamu ini loh kerja bakti kok minta insentif. Itu namanya bukan soal kita ini transaksional, tapi Anda tidak memberikan pengakuan pada satu nilai yang dia tanamkan. Ya, yang minimal di SKPI atau sertifikat. Tapi kalau dia ada KKN, tidak bisa masuk, misalnya cuma 10-20% dari 2 SKS. Nah, ini yang saya mau katakan, ya. Kemudian yang tengah. Nah, kasus ini main kasus. Untuk bisa sampai dia kritis kasus. Kalau tidak ada kasusnya gimana dia bisa kritis? Apa menurut pendapatmu? Mengapa? Nah, kalau teman-teman yang suka lomba debat, ini pasti ahli, Bapak. Bayangkan beberapa topik debatnya itu impromptu, Bapak. Jadi topiknya itu tidak boleh tahu dulu. Langsung dikasih waktu 5 menit paling lama untuk browsing. Cari materi, kemudian langsung berdebat. Ya, langsung berdebat, nanti mereka langsung akan pakai data atau berdebat, pokoknya repot. Nah, yang paling kiri berdebat kreatif itu harus pakai ilmu. Nah, pakai literasi. Browsing aja kan harus pakai ICT. Nah, kalau pakai manual ya nggak ketemu-ketemu. Ya, karena dia yang satu kan kelompok yang pro, satunya kelompok kontra. Ini saya tidak baca ya, Ibu Bapak, nanti silakan dibaca sendiri apa itu literasi dasar di masing-masing itu. Nah, dari sini kita bisa menyusun kasus, Ibu Bapak. Kalau misalnya kita ingin ICT, maka pastikan waktu dia itu tugas kasus harus memanfaatkan information technology. Mohon maaf loh Ibu Bapak, sampai hari ini ya, anak-anak itu ada yang nulis email ke saya. Nanti isinya pesan emailnya itu bukan di email message-nya. Dia nulisnya di subjek, Ibu Bapak. Dan repotnya subjek email itu kan number of words-nya atau jumlah katanya bisa banyak. Saya pikir dia ini pernah nulis email apaan? Bayangkan, kelihatannya katanya generasi Z, ya Gen Z. Tapi ternyata pakai email ya enggak bisa. Karena mereka taunya sekarang pakai WhatsApp. Bahasanya pun subjek, predikat, objek nggak jelas. Nah, ini kan jadi pertanyaan, Ibu Bapak. Ya. Nah, ini yang kompetensi. Nah, kasus pasti banyak begini toh. Ya, nanti contoh kasusnya yang kami punya perkuliahan saya akan tunjukkan. Di mana kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan persoalan. Jadi jangan pernah menyalahkan yang lampau. Berapa coba Ibu Bapak lihat kasus di sini? Kenapa kok saya diadili? Yang lain loh, kesalahan sama saya enggak dihukum. Itu sama kalau kena tilang, ya. Terus kebetulan itu enggak ada polisi. Kalau sekarang kan ada kamera ya. Kalau dulu kalau kita merah lewat tapi tidak ada polisinya kan enggak pernah kena tilang. Ya, nanti yang sial kena ada polisinya tilang. Padahal kesalahannya sama. Nanti yang tanya, Pak, Bapak yakin Bapak 24 jam di sini? Itu Bapak, yang Bapak pas tidak jaga itu banyak lewat Bapak, terutama jam 1 pagi, 2 pagi. Ya, karena itu kan sahur tuh banyak anak-anak muda yang nakal-nakal tuh malah balapan-balapan. Ya, karena ya enggak, polisinya kan dia enggak mungkin di jalan terus toh. Tapi pertanyaannya, loh, lah gimana itu ya? Nah, ini yang saya katakan, itu apa problem solving loh. Dia selalu apa? Dia troublemaker. Dia selalu menyalahkan orang lain, dia berbuat sama yang salah. Tapi tolong saya jangan disalahkan, karena yang salah tuh berjamaah, banyak. Nggak aku toh. Nggak mati toh Ibu Bapak kalau lulusan kita kayak gitu. Ya, kemampuan kreatif. Nah, pasti Ibu Bapak kalau mau pasti harus kreatif. Kemampuan komunikasi, karena dia kelompok harus komunikasi. Ini yang saya katakan C yang 2 bawah. Betapa luar biasa kalau nanti prodi matematika bisa dapat mahasiswa kedokteran dari perguruan tinggi lain. Ikut dikasihnya kuliahnya prodi matematika. Wow, nanti apa ya mau kedokteran ini ngomong apa kok ya? Nanti luar biasa, buat anak kedokteran itu juga senang, buat anak prodi matematika itu juga senang. Kami sudah banyak feedback atau umpan balik dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di tempat kami, yang pertukaran mahasiswa, Ibu Bapak. Ya,
Ini bisa dibaca sendiri ya nanti. Baik. Nah, Mas Menteri nambahkan yang nomor 7, paling bawah. Tidak hanya 4 itu ditambahi lagi sama Mas Menteri. Apa bahasanya yang tambahin? Bahasa Inggris. Ya, coding. Kalau coding mungkin masuk ICT ya. Analisis data statistik. Wow, Pak, ini maksudnya prodi matematika. Loh, enggak, ini generik. Ini semua lulusan wajib punya ini. Terus saya tanya, masa mata kuliah di prodi matematika laris? Pertanyaan saya, masa enggak laris? Enggak mungkin. Pertanyaan tinggal apakah kita mampu mempromosikan, dan insya Allah melalui hibah skema COE, skema 2, insya Allah prodi matematika akan laris. Bukan hanya dari mahasiswa baru, tapi juga mahasiswa lama prodi lain yang pengen belajar matematika. Karena ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan penguasaan ilmu matematika. Bayangkan, ini Mas Menteri yang ngomong. Nah, kemampuan psikologi dan inovasi, saya pikir ada di karakternya. Sikap toleran, itu ada di karakter. Berani mau belajar dari orang lain, ini ada di karakter. Ini yang kolom paling kanan. Ya. Nah, baik, saya masuk di yang SKL, tapi saya cepatkan ini, nanti bisa dibaca sendiri, ya, bisa dibaca sendiri. Tapi saya hanya mengatakan nanti case method sama project based itu kan menjadi pendukung proses atau metode belajar dalam satu mata kuliah tertentu, betul atau enggak, Ibu Bapak ya? Mata kuliahnya mau namanya Kapita Selekta, mau namanya mata kuliah perancangan apa. Tetapi saya percaya case method dengan team base itu akan masuk dalam mata kuliah. Pastikan mata kuliahnya harus memenuhi 5 unsur ini, Ibu Bapak. Harus memenuhi 5 unsur ini. Nomor 4, Ibu Bapak tahu? HOTS, Higher Order Thinking Skills. Jadi dia harus mampu tadi menyelesaikan masalah, harus mampu membuat keputusan, ya. Nah, ini saya lewati aja Ibu Bapak ya, bisa dibaca sendiri. Jadi CPL yang bagus, CPL ini SKL Ibu Bapak ya. SKL, kemudian plafon di bawahnya langsung CPL. Ini bisa dibaca sendiri. Jadi kalau kita sudah membuat CPL, tolong dicek dengan checklist ini. Ya apa tidak? Kalau jasa tidak, maka Ibu Bapak harus menyempurnakan CPL Ibu Bapak. Ini adalah HOTS tadi. Higher Order Thinking Skills. Lihat, C1 sampai C6. S1 atau program sarjana atau level 6 harus bisa sampai C6 loh Ibu Bapak. Harus bisa. Dan saya percaya kalau pakai case method dan problem based, pasti merancang, pasti menyusun, pasti menciptakan, pasti mendesain, pasti mengkombinasikan, pasti mengatur, pasti itu harus ada sampai situ. Nah, itu yang membuat saya yakin mahasiswa-mahasiswa prodi lain akan tertarik untuk kuliah di matematika. Itu kalau dari aspek kognitif. Kalau dari aspek psikomotor, mengorganisasi gerak. Iya, karena kan ada kelompok-kelompok. Kemudian mereka harus bergerak, kemudian melakukan gerakan spontan, wajar, merespon. Berapa banyak Ibu Bapak, kalau kita presentasi, kemudian ada yang bertanya, kita mendekati yang tanya. Itu kan dia mengintimidasi yang tanya, ya, atau memotong pertanyaan. Jadi baru separuh tanya, belum selesai sudah dijawab. Ini kan satu psikomotor yang dia teriritasi kalau ditanya. Apalagi pertanyaannya bentukannya adalah saran dan bahkan kritik. Pertanyaan apa dia sanggup mendengarkannya dan menunggu sampai itu selesai ucapkan. Kan sulit sekali. Ataupun kalau dia perlu memotong, dia akan mengatakan, mohon maaf, bisa saya interupsi? Karena sudah out of context pertanyaan Anda. Betul nggak? Kan tetap sopan toh. Ya. Nah, ini yang afektif. Bertindak, menyatakan, mempraktekkan, mengundurkan diri. Berapa dari kita tidak berani mengundurkan diri meskipun ketahuan korupsi? Ya. Ini adalah menunjukkan kemampuan. Kemudian endurance, bertahan tadi. Nah, satu nilai WM kan ini. Antusiasme. Endurance, ya, yaitu persistence, grit, tidak mudah menyerah. Ya, nah inilah yang saya harapkan. Ini harus bisa diukur dan ini pakai rubrik nanti mengukurnya. Karena kalau pakai tes tertulis ya tidak mungkin. Harus pakai rubrik, harus pakai pengamat, harus pakai penilaian sejawat. Nah nanti saya contohkan rubriknya.
Nah, ini yang tadi dijawab, ternyata sudah memiliki. Alhamdulillah sudah punya. Kalau enggak, nanti saya berikan. Karena sudah lama, ya, sudah hampir 8 bulan yang lalu terbitnya. Oke, baik. Ini saya tidak baca lagi ya, langsung saja. Nah, ini sekarang saya hanya mau mengatakan nanti case sheet method itu pendidikan itu gabungan dari kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan entrepreneurship, internship diwajibkan. Itu jelas loh Bapak. Nah, insya Allah nanti kalau ada rekonstruksi kurikulum, prodi matematika, mulai melihat kemampuan. Bukan berarti nanti harus ada mata kuliah internship 2 SKS, entrepreneurship 2 SKS, bukan Ibu Bapak. Tetapi ada indikator di dalam satu sub CPMK dari satu MK tertentu yang menanamkannya. Kenapa? Karena di CPL-nya ada semangat entrepreneur dan internship, entrepreneurship. Nah, mana mungkin entrepreneurship tanpa internship? Itu adalah tantangan pertanyaan saya. Dan ini kan OBAEE ini yang ini, evaluasi berkala. Ya, ini yang namanya OBAEE, Outcome Based Assessment and Evaluation Instrument. Ini saya sudah tidak ngulangi Bapak ya. Ini kalau workshopnya penyusunan kurikulum ya. Tapi saya tampilkan tetap Ibu Bapak nanti dalam kelompok seusai workshop ini bisa diskusi dalam bidang ilmu atau rumpun ilmu atau laboratoriumnya masing-masing. Nanti ada yang pertanyaan, monggo Bu Erna, Bu Sri, kan tidak perlu lewat Ibu berdua, langsung kontak saya, WA aja, tidak apa-apa ya, saya dengan senang hati. Ya, karena saya percaya mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa tidak langsung muncul sekarang. Pertanyaannya setelah diskusi nanti seusai workshop ini. Ya, tadi Bu Erna kan sudah menyampaikan nanti ke depan ya kerjasamanya ya harus terus. Saya tidak pernah pelit ilmu Ibu Bapak ya, karena saya percaya kalau kita berbagi ilmu itu catatan baik buat amal saya di dunia dan akhirat. Amin. Jadi karena itu saya selalu senang kalau ada orang bertanya, berarti orang itu mau maju, ya. Nah, jadi kita hari ini bicara yang bawah Ibu Bapak, rancangan pembelajaran. Ya, bahkan sudah tidak baca struktur kurikulum. Asumsi saya kurikulumnya sudah selesai atau bukan bagian dari COE. Ya, karena kalau meskipun tadi COE minta outputnya kurikulum, tapi fokusnya lebih pada perangkat pembelajaran juga, ya. Oke. Nah, mari kita lihat level 6 karena kan sarjana ya, level 6 di sini nomor 4, ya. Tadi konsep teoritis, punya keterampilan, ya, itu tingkat kedalaman dan keluasan materi, ya. Nah, ini adalah tadi. Kalau Anda lihat lingkaran di atas ini kan yang bahasa Inggrisnya adalah well-rounded graduate. Lulusan yang utuh. Karena itu ada 90 derajat masing-masing sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Dan itu harus didukung oleh mata kuliah A dan mata kuliah semuanya yang terdistribusi dalam semester. Jadi tidak boleh ada satu mata kuliah pun yang tidak mendukung pada pemenuhan CPL. Dan tidak ada satupun atribut pada CPL yang tidak diemban oleh mata kuliah. Ini menyebabkan gap analysis, menyebabkan gap antara CPL dengan lulusan, yang akhirnya berdampak pada apa? Employability-nya rendah, kepercayaan masyarakat atau pengakuan masyarakat pada prodi rendah, akibatnya jumlah mahasiswa menurun. Nah, ini tentu kita semua tidak mau ya Ibu Bapak. Itu mengapa Unipad terus mau maju, khususnya prodi matematika dan Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, penetapan besarnya SKS ini saya sudah lewati semua Ibu Bapak ya. Caranya nyusun SKS. Nah, pendekatan case method itu akan lebih cenderung paralel daripada seri. Tetapi paralel bukan di semester 1 loh. Yang case method itu harus paling cepat ya di semester 3 atau 4 lah. Ya, 4 kalau menurut saya. Artinya, masing-masing mahasiswa yang terlibat di dalam perkuliahan itu sudah mendapatkan bekal ilmu yang cukup untuk bisa berdiskusi. Nggak gitu bahasa saya ini kasar, jambak-jambakan rambut gondol. Ya, lah jambak-jambakan rambut gondol rambutnya tidak ada. Berarti jambakannya tidak pernah mari. Itu sing bahasanya kalau diskusi, pokoknya iki wis gak iso, pokoknya aku kan ketua kelompok.
Ya, makanya pokok ini. Nah, ya apa? Anggota kita 10 orang, tidak ada satupun yang sepakat yang akan kita presentasikan nanti di pleno. Padahal sudah 5 menit waktu diskusi kita. Pokoknya aku, ya hasilku sing tak presentasi no. Celaka kan Ibu Bapak? Ya, itu karena apa? Pengetahuan pada konsep umum dan konsep teoritisnya masih kurang. Nah, jadi ini nanti dibaca sendiri Bapak ya, standar proses yang ada di Permendikbud 3 2021. Karakteristiknya, perencanaannya, pelaksanaannya, bahan belajarnya. Sudah dibaca sendiri Bapak, saya maaf tidak bisa cerita banyak karena waktu kita terbatas. Setelah ISO nanti saya sudah bisa langsung mencontohkan kasus yang ada di Widya Mandala. Ya, insya Allah bisa selesaikan sebelum kita istirahat nih. Jadi prosesnya ini nanti bisa dibaca sendiri, ada di Permendikbud 3 2021. Sebenarnya saya hanya rangkum ke PPT. Lihat Ibu Bapak, judul saya pertama kan ini. Pendidikan sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi. Loh. Ternyata ada pasal ayatnya di SNDikti yang ngomong ini ya. Coba Ibu Bapak baca teliti. Kok aneh sih? Pembelajaran kok standar nasional penelitian? Pembelajaran kok standar nasional Abdimas? Paham ya Ibu Bapak ya? Jadi jangan melecehkan ketika pendidikan matematika kok ada ke desa. Ini apa sih? Nanti paling loh betul-betul MCK umum. Matematika loh kok disuruh ngecat MCK sih? Halo. Ini banyak sekali masih terjadi pada dosen-dosen loh. Ya. Nah, ini mudah-mudahan sudah bisa, tapi nanti kalau mau tanya monggo ya. Jadi CPMK nanti jadi sub CPMK. Nah, sub CPMK inilah yang berlandaskan case base atau tim project. Ya, nah dia bisa buku ajar. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana kita ada perpustakaan kuliah. Jadi setiap kuliah ada perpustakaannya, karena harus ada sumber belajar. Nah, kita sekarang harus menganut student-centered learning. Artinya, dosen itu sebagai fasilitator yang dibantu oleh mentor atau pendamping mahasiswa kakak senior. Dan kemudian mahasiswa dibagi dalam kelompok yang heterogen dengan latar belakang ilmu yang berbeda. Dan disitulah enrichment of the learning process atau pengayaan proses pembelajaran itu terjadi. Ibu Bapak lihat, Bapak elek contoh Bapak semuanya yang hots-nya tidak termasuk. Hot tidak hot itu lots sih Bapak, lower order of thinking skills. Lihat yang mampu menjelaskan. Iya, karena kan masih pertemuan-pertemuan minggu pertama. Coba lihat mulai CPMK 5. Mulai memilih, mulai menetapkan. Ini masih mau eker ketika presentasi. Enaknya hasilnya siapa sih di presentasi? No? Kan kita semua 10 orang berpendapat berbeda. Harus mampu memilih. Kalau kita memilih, pasti harus tahu manfaat dan mudarat dari pilihan. Betul apa enggak? Dan tahu manfaat dan mudarat harus tahu pengetahuannya. Kalau enggak, ya celaka. Adu otot namanya, bukan adu otak. Ya. Nah, lebih besar dari itu Anda harus datang dengan solusi. Lihat, mampu mengembangkan instrumen, mampu merancang. Nah, inilah harapan saya, perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari skema 2 COE dari Prodi Matematika menghasilkan mata kuliah yang bisa digunakan untuk menerapkan ini dan kemudian disosialisasikan kepada 3 prodi di dalam Unipa dan 5 prodi di luar Unipa. Ya. Nah, ketika kita susun peta mata kuliah kan jadi gini loh, yang sub CPMK 1 sampai 7. Betul enggak? Ya. Nah, maka pertanyaannya di mana? Case base itu. Apa indikatornya? Apa kriterianya? Karena metodenya apa? Karena itu kita akan banyak pakai metode observasi, partisipasi, unjuk kerja yang namanya portofolio, selain tes tertulis sama tes lisan. Dosen tuh hobinya itu tes tertulis sama tes lisan. Hobinya. Saya tidak tahu prodi matematika suka tes lisan, enggak? Mungkin ya enggak ya. Nah, jadi itu yang saya mau katakan. Kita harus enrich, kita harus memperkaya kuliah kita. Nah, karena itu nanti apa bentuk metode penugasan? Nah, Bu Erna sama Bu Sri sudah nitip saya, Pak, nanti kita akan fokus di case method dengan team based method. Jadi materi pembelajaran apa yang mau diperlukan? Nanti akan saya tampilkan. Nah, karena itu Ibu Bapak, nanti kan jadinya begini.
Ya, output RPS-nya harus jadi begini loh Bapak, ya. Yang nanti Ibu yang nanti akan dilaporkan di LPJ. Ya. Nah, ada di mana sih case method? Ada di kolom 5 dan 6 dan 4. Betul. Kenapa kok 4 ada case method? Karena ada 3. Dan indikatornya pasti tahu toh, kenapa kok dia harus case method? Karena tadi sudah HOTS, sudah higher order of thinking. Karena itu, dia bisa luring offline atau daring dengan breakout rooms, fasilitas breakout per 10 orang untuk membahas kasus, misalnya. Nah, yang penting harus dikasih pustaka sebelum diskusi. Harus belajar sendiri. Baru nanti kasih narasumber di tengah-tengah. Paham ya Ibu Bapak ya? Nanti baru kita bisa lakukan. Nah, bobot penilaian harus jelas, terutama yang asinkronus. Ya, jadi ada penugasan. Jadi dengan blended, kita tidak semuanya harus sinkronus. Jadwal kuliah tidak selalu sama hari dan waktunya. Mereka masing-masing bisa independen belajar. Itu yang kadang-kadang buat dosen itu tidak mudah. Nah, insya Allah kan dengan case method, dengan team based method, itu kita harapkan apa? Mereka doing the real thing. Or at least simulating the real experience. Kami minimal ya setelah daring ini kan tidak bisa ke lapangan. Minimal kami target itu simulating the real experience. Jadi dengan menggunakan lab simulasi dengan kasus. Kalau tidak bisa ke lapangan karena masih pandemi. Gitu Ibu Bapak. Nah, karena itu Ibu Bapak dengan case method dan team based, saya berharap kita belajar tidak hanya lingkaran dalam Ibu Bapak. Lihat, kita harus gunakan semua lingkaran ini. Semua lingkaran ini. Karena setiap layer atau lapis dalam lingkaran ini, moda belajarnya berbeda. Lihat. Ibu Bapak sekarang sadar, kenapa 10 orang alumni kita bilang, percuma IPK tinggi-tinggi, tidak menjamin kesuksesan. Mas Menteri aja ngomong gitu loh. Ya, kenapa? Karena kita hanya berfokus pada lingkaran yang paling dalam, yaitu pengetahuan akademik. Jadi mereka nggak salah, Ibu Bapak. Kita yang salah. Penilaiannya tidak otentik. Penilaian kita menggambarkan kemampuan kerja. Penilaian kita kemampuan menggambarkan kemampuan kognitif. Wes, kira-kira itu jawabannya. Karena proses pembelajaran kita tidak memungkinkan mahasiswa itu belajar tentang keterampilan umum, tentang sikap dan karakter. Nah, mari nanti kita setelah ISO itu nanti bicara 4, 5, 6. Bapak ya, bentuk penilaiannya apa? Kalau bentuk proses pembelajarannya, jadi case method sama team based itu kan di nomor 7 Bapak ya. Materi pembelajaran, bentuk pembelajaran, di case method itu di nomor 5 dan 6. Ya. Jadi apakah daring, apa luring, dan bentuknya apa. Nah, karena dilakukan itu, nanti kita akan harus siapkan instrumen penilaiannya. Instrumen penilaian harus secara autentik mampu mengukur indikator. Dan kemudian kita harus tahu bobotnya masing-masing dan harus punya pustaka untuk mereka bisa belajar. Benar-benar paham ya Bapak? Nah ini contohnya. Lihat, ada discovery learning. Nanti Ibu Bapak yang di Unipa tulisannya case method. Bukan berarti kuliah dihilangkan loh. Tetap ada. Ya, nggak mungkin kalau tidak ada kuliah. Tapi mungkin cuma 2, 3, atau 4 kali maksimum dalam 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini nanti baca sendiri ya. Nah, tadi yang saya mau katakan nanti kami bentuk pembelajarannya, Pak. Pembelajaran berbasis kasus, Bapak. Bahkan kalau insya Allah kalau pandemi selesai, mereka bisa ada tugas-tugas ke lapangan, Bapak. Ya, itu. Lihat, kalau program sarjana wajib apa? Ada penelitian, ada perancangan, ada pengembangan, ada abdimas. Itu amanah loh, Ibu. Ini adalah Permenristek, Permendikbud 3 2021. Kalau tidak, Ibu dianggap tidak taat azas. Ya, ini saya baca sendiri ya SKS-SKS-nya ya. Nah, kita masuk yang mana? Kalau case method,
Berarti semuanya ini kan totalnya 170 menit Ibu Bapak per minggu satu SKS atau 2,833 jam per SKS per minggu selama 14 hingga 16 minggu. Oke, kita sendiri nanti ya bagaimana menghitung SKS. Nah, yang terakhir sebelum kita istirahat, nah nanti kita rotasi seperti ini Bapak. Bahan kajian A diputer. Ya. Nah, GJM fakultas itu kan melihat ini. Apakah rollover ini bagus? Artinya setiap ada feedback enggak, setiap bahan kajian, dan kemudian apakah evaluasi formatif digunakan untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan terhadap sub CPMK berikutnya. Nah, celakanya kita ini kan tadi, evaluasi kita itu yang menilai hasil belajar mahasiswa, bukan menilai evaluasi proses pembelajaran. Artinya kualitas proses. Itu kesalahan besar. Sudah begitu, evaluasi belajar mahasiswa, evaluasinya hanya di akhir. Sampai delek itu kecewa. Lu mati kon, tak hitung ternyata kok sing lulus di bawah 50% mata kuliahku. Aku dimarahi Bu Erna loh dalam rapat evaluasi akademik. Paling gampang sih aku ngomong, Pak, Bu, mohon maaf Bu Erna, mahasiswa saya, mohon maaf Bu Erna ya, gak sepiro dong, ya. Ya, kalau anak muda kan bilang zong ya. Dia bilang gue kalau isine loh. Ih, sakno ya, mereka ciptaan Allah loh. Hah, kok kita bilang zong? Ya, tapi dengan kata lain mau ngomong apa? Celakanya saya jadi gimana ya? Orang kayak gitu tak suruh ngajar semester 1. Tahu mengapa saya suruh ngajar semester 1? Bapak tahu, orang semester 1 itu kan kelasnya sih homogen. Ya, kalau semester atas-atas kan kadang-kadang kalau yang pinter bisa ngambil atasnya, yang ngulang. Jadi kelasnya itu antara mata kuliah ini sama mata kuliah itu peserta kelasnya lain-lain. Kalau semester 1 kan enggak. Nanti kalau dia ngomong gitu, saya tinggal nunggu. Terima kasih penjelasan Bapak atau Ibu. Saya mohon yang dosen mata kuliah semester 1 lainnya berapa lulusan? Di kami 90%. Kapok kon. 90%. Kelasnya sama dengan kelas yang diajar oleh Ibu atau Bapak ini, sama kelas A. Mahasiswanya berarti sama ya? Sama. Loh, di tempat Bapak kok enggak zong? Oh, di tempat kami pinter-pinter. Kapok kon. Paham ya? Itu yang saya katakan adalah dosen nih. Terus adalah problem maker. Terus apa? Ya, mahasiswa disuruh jadi problem solver. Nah, jadi kayak gini loh. Ayo, waduh mati kon ketua gugus penjaminan mutu tambah abot nih. Nah, ini yang namanya OBAEI, instrumen penilaian. Ibu Bapak, case method yang mana? Wah, nanti bisa diganti, praktikumnya diganti case method, seminar diganti project base. Jadi Ibu Bapak nanti bisa merancang ini. Ya. Nah, bahkan kalau kami nanti yang saya contohkan kuliahnya di tengah loh, Bapak, bukan yang pertama loh, Bu. Yang pertama adalah tugas baca, menelaah, membuat rangkuman dari referensinya. Itu. Tapi yang pasti kalau yang terakhir, pasti adalah presentasi proyek. Itu pasti. Kalau yang terakhir ya. Ya itu pasti. Dari hasil 1 semester. Nah, ini saya percepat saja. Nah, ini saya lewat aja, Bu, ya. Pasti banyak yang tahu lah MBKM kayak gini, ya. Nah, saya tantang cuman ini loh. Sebelum kita istirahat, kita kadang ngelihat, wah ini toh kan ada 8 aktivitas MBKM toh. Pasti tadi yang Bu Erna cerita sudah ikut pasti tahu gambar ini. Lihat. Nah, kita kadang-kadang apa? Aku mau ngakui kalau sama ambil mata kuliahku. Bahasa sama tidak pernah ada di sini, bahasa kongruen tidak pernah ada di sini. Yang ada adalah setara. Lebih lagi yang kiri, lebih celaka Ibu. Loh, lah kok melengkapi, artinya kan komplementer. Ya, jadi tidak harus sama. Kalau cari sing sama ora ono, Ibu Bapak wis tak jawab ora ono, wis. Ya. Nah, jadi ini toh insya Allah prodi matematika sudah banyak ikut program-program hibah, pertukaran mahasiswa. Insya Allah juga ikut yang program kredensial mikro. Insya Allah ikut lagi, waduh sampai ampun-ampun ya Bu Erna, curang program dikti wah kese dosen-dosen lho Bu, wis pada ngomel kabeh, iki ngajar kapan? Timbang nulis proposal ya Bu Sri. Pokoknya tetap semangat ya. Oke, nah ini loh. Betul.
sampai Mas Menteri itu mendefinisikan jam kegiatan, bukan jam belajar. Loh. Aduh, kuliah itu belajar, bukan aktivitas. Aktivitas itu program ekstrakurikuler mahasiswa balik aneh. Misa-misa no. Jadi jangan pernah kita mencoba memisahkan intra dengan ekstrakurikuler ya Ibu Bapak, saya pesan. Baik, ini yang terakhir dari saya. Insya Allah semuanya sudah masuk. Nah ini, insya Allah teman-teman matematika banyak yang mau ikut, ya. Tapi tadi saya percaya tidak akan bisa ikut kalau yang saya katakan tidak mau diakui sampai bingung. Ini adik kalau mau ikut kegiatan 8 ini mohon maaf adik ya, di kurikulum kami tidak ada yang mengakui semua. Dosen-dosennya atos-atos loh. Ya, jadi tak jadi mata kuliah pilihan aja ya. Loh Ibu, saya sudah 159 SKS Ibu. Lah kok jadi mata kuliah pilihan kan 161, nggak bisa masuk Forlab Dikti, PD Dikti, mati kon. Mati kan. Ya. Nah, jadi tolong kerjasama dengan semua dosen ya, bisa pusing loh kalau semua ngurusi dewek ya. Nah, alhamdulillah insya Allah kita semua bisa begini Bapak ya. Nah, COI skema 2 ini semua 1 sampai 10 itu bisa digambarkan dalam laporan LPJ nanti. Meskipun saya tidak tahu, tolong dibantu Bu Sri. Berapa mata kuliah yang harus? Rasanya kok enggak KB ya Bu Sri, berapa mata kuliah mungkin sebagai contoh yang bisa 1 sampai 10. Ya, rasanya kok enggak semua, setahu saya ya. Saya mohon maaf kalau salah. Baik, Ibu Bapak, ini tantangannya yang terakhir sebelum kita sholat duhur. Mudah-mudahan kita semua nanti doa, ya, sholat, sujud di hadapan Allah, minta dirubah mindset-nya ya, yang C itu loh, ya, dirubah mindset-nya supaya kita sekarang Allah kami ini hamba-Mu, kami cuma tahu pokoknya kami bagaimana anak-anak yang dipercayakan oleh Allah kepada saya untuk jadi mahasiswa saya, apalagi nanti kalau MBKM mahasiswa bukan Unipa pun, mahasiswa bukan prodi matematika pun ketemu saya loh ngajar, saya ajar. Nah, insya Allah asma dan kebaikanmu bisa terpancar lewat kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, gitu toh Ibu Bapak. Ya, semoga tantangan MBKM ini sukses tidak sukses. A sudah oke, Mas Menteri. B disediakno hibah. Nek C ora gelem, perguruan tinggi dosennya ora gelem. Sami rawon. Tetai. Ya. Nah, karena memang kalau berubah itu selalu melawan comfort zone atau zona kenyamanan. Nah, saya tentu senang ketika Bu Erna bilang kami mau kerjasama. Insya Allah Bu, kami juga senang Bu, ya terjadinya transfer ilmu. Ya tadi yang saya katakan kalau ilmu kita yang bermanfaat, insya Allah menjadi catatan amal baik. Dan terakhir, apa tugas perguruan tinggi kalau bukan menghasilkan lulusan yang berkarakter kompetitif? Apa tujuannya? Ya sing C toh. Kalau kita tidak menjalankan C, apa kita masih layak disebut sebagai universitas? Nah, ini saya terakhir. Sebelum kita break, kita akan masuk di break nanti penyusunan perangkat pembelajaran. Demikian Mbak Anissa, mohon maaf kalau lebih kurangnya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang pas, karena saya ini orang Surabaya ngomongnya kasar sekali ya. Tapi mudah-mudahan Ibu Bapak banyak yang orang Surabaya luar pulau. Tidak pasti tersinggung-singgung kena saya. Ya, baik, sekali lagi saya kembalikan ke moderator. Makasih Mbak Anissa, makasih Bapak semua bersabar mendengarkan saya. Terima kasih Pak atas materinya, sangat menarik sekali. Bahasanya juga kita bisa memahami. Oke, sekarang untuk selanjutnya akan kita lakukan ISO, istirahat dan sholat 10 menit. Jadi silakan Bapak Ibu yang akan menjalankan ibadah sholat duhur. Kita akan bertemu lagi di pukul 12:15 menit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa, terima kasih Bapak. Sampai jumpa. Okay.